Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 30 dengan anggota saya sendiri, Ferdi Fadli dengan NIM D600200183 dan partner saya M. Rifki Alauddin Najib dengan NIM D600200211. Kami akan mempresentasikan ACC Paham Modul 4 tentang web dinamis dengan Django yang akan disampaikan oleh partner saya yaitu Rifki. Kepada Rifki saya persilakan. Apa itu web dinamis? Web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Perbedaan web dinamis dengan statis. Yang pertama, interaksi antara pengunjung dan pemilik web. Pada web dinamis terdapat interaksi antara seorang pengunjung dengan pemilik web, misalnya dalam memberikan komentar, forum, melakukan transaksi online. Sedangkan pada web statis tidak dimungkinkan terjadinya sebuah interaksi antara pengunjung dengan pemilik web. Yang kedua, bahasa script yang digunakan. Bahasa script yang digunakan dalam web dinamis menggunakan bahasa pemrograman yang lebih kompleks, misalnya PHP, ASP, dan JavaScript. Sedangkan bahasa script web statis hanya menggunakan HTML saja atau paling tidak dapat ditambahi dengan CSS. Yang ketiga, penggunaan database. Dalam web dinamis dapat menggunakan database seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data. Sedangkan untuk web statis tidak menggunakan database karena tidak ada data yang perlu untuk disimpan serta diproses. Yang keempat, konten. Konten dalam web dinamis dapat berasal dari seorang pengunjung dan lebih sering dilakukan update. Dalam web dinamis, konten dapat diambil dari database sehingga isinya pun dapat berbeda-beda, walaupun kita membuka web yang sama. Sedangkan untuk web statis, konten hanya diberikan oleh pemilik web dan jarang dilakukan update. Apa itu database? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya, dan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Struktur database. Yang pertama, table. Merupakan sebuah kumpulan kolom atau field yang berisi berbagai data yang telah terekam dari sebuah sistem. Yang kedua, field atau kolom. Merupakan sebuah elemen dari table yang berisi suatu data yang spesifik yang terdiri dari sub, judul, dan table. Yang keempat, data. Data merupakan sekumpulan fakta mengenai objek tertentu yang dapat dinyatakan dengan angka, gambar, video, suara, dan sebagainya yang relevan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses data, yaitu penampilan data, tambah data, edit data, dan menghapus data. Untuk yang pertama kali kita akan membuat fungsinya dulu, yaitu pad dari update data, hapus data, dan menambah data. Untuk tambah data, kita menggunakan pad create slice, views create, name create. Untuk update data kita menggunakan pad kurung petik update slice update underscore id, views update dengan nama update. Pada untuk menghapus data menggunakan pad delete slice delete underscore id, views delete dengan nama delete. Selanjutnya kita akan membuat tampilan tabel dengan menggunakan sintak tabel dengan ukuran 80%. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat head tabel atau kepala tabelnya dengan menggunakan sintak TH, yaitu ada nama, nama produk, jenis, harga, tanggal produksi, tanggal expire, berat stok, pengiriman, dan aksi. Untuk menambah isi tabel tersebut, kita bisa membuatnya pada
membuat fungsinya pada model SPY, yaitu dengan nama produk, jenis, harga, tanggal produksi, tanggal expired, berat, stok pengiriman. Dengan nama produk kita menggunakan file, yaitu chart file. Untuk tanggal produksi kita menggunakan date file. Untuk stok kita menggunakan integer dengan maksimal length-nya ada yaitu 100. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi di sini pada untuk isi kolom, yaitu nama dengan nama produk titik nama underscore produk, yaitu pada nama di sini harus persis sama dengan nama yang ada di sini agar semua fungsinya bisa dipanggil. Selanjutnya untuk pada penambahan data di URL SPY kita membuat petnya dulu. Setelah itu kita akan membuat fungsinya pada view SPY, yaitu def create dalam kurung request product from basis form request post or none. If request method sama dengan 2 kali tanda petik post, if product underscore form is valid, product from save, return redirect dashboard list, context pack title tambah data, product underscore form, return render dia request dashboard create HTML context. Pada untuk menghapus data kita akan mengambil fungsi def delete request delete underscore id basis object filter id sama dengan delete underscore id delete, return redirect dashboard titik 2 list. Dan sedangkan untuk update data kita akan menggunakan def update request, update underscore id product underscore update basis object dot get id sama dengan update underscore data dengan datanya yaitu dengan nama produk yang ada, nama produk, nama underscore produk, jenis, harga, tanggal underscore produksi, tanggal underscore expired, berat, stok, dan pengiriman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari halaman atau web yang telah kami buat itu di bagian dashboard. Pada bagian dashboard ini terdapat kolom data dengan judulnya daftar produk dari PT Mayora Indah Tbk. Di bagian kiri ada daftar grafik dan data produk. Daftar grafik adalah gambaran dari dia berisi berupa gambaran dari grafik perkembangan selama PT Mayora selama 5 periode dan penjelasannya. Selanjutnya kita kembali ke data produk. Di sini saya akan mencontohkan, yaitu yang pertama adalah tambah data. Pada tambah data ini yaitu kita akan bisa menambahkan super bubur abon, jenisnya adalah makanan, harganya 7.700, tanggal produksinya kita anggap aja segini, tanggal expire, beratnya 67 gram, stoknya kita bikin 100, pengirimnya kita bikin dari ekspedisi si cepat, lalu kita kirim. Maka data akan ditampilkan di sini pada tabel nomor 11. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk menghapus data. Kita bisa mengklik lambang X yang ada di tabel aksi ini. Nah, maka tabel data tersebut akan terhapus dan jumlah data hanya tinggal 10. Selanjutnya saya akan mencontohkan untuk mengedit data. Misalnya gini kan, Torabika susu branded 28 gram. Kita ingin merubah harganya dengan misalnya harganya 13.000. Rupiah. Terus kita mengubah beratnya menjadi 30. Kita mengubah ekspedisinya jadi JNE. Maka kita kirim. Nah, maka di sini datanya akan berubah dengan tadi kita mengubah harganya, harga 13.000, beratnya 30 gram dan ekspedisi pengiriman adalah JNE.